Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah subuh hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh. Terus kita bersyukur insyaallah atas nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang tidak putus-putusnya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semuanya yang selalu istiqomah terhadap Islam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kajian mazhab 4 pada hari ini, yang sudah kita mulai bulan yang lalu. Ini kajian mazhab 4 ini bagian dari kajian syariah. Kajian syariah khususnya dalam masalah fikih, masalah fikih atau hukum-hukum Islam. Banyak antara umat Islam yang lemah, atau saya tidak mengatakan tidak paham, tapi banyak umat Islam di antara kita umat Islam karena tidak punya background pesantren, mungkin tidak punya background kuliah syariah dan seterusnya, maka lemah pemahaman dalam masalah hukum-hukum syariah. Padahal dari 3 dimensi Islam, itu akidah, syariah dan akhlak, syariah inilah yang paling besar. Bahkan Islam itu disebut syariah. Islam disebut syariah. Jadi kalau Islam tidak bisa hanya disebut akidah. Ulama justru cenderung menyebut Islam itu adalah syariah. Syariah Islam berarti termasuk dalamnya akidah dan seterusnya. Oleh karenanya ilmu tentang syariah ini urgent sekali Bapak Ibu. Inilah yang membuat kita banyak perselisihan, banyak pertengkaran, ya banyak polemik tentang hukum-hukum Islam dan masalah-masalah syariah, keislaman, halal, haram dan seterusnya. Karena tidak banyak di antara kita, mayoritas umat ini tidak mengerti apa yang disebut dengan hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Oleh karenanya penting materi ini, kalau di kampus kita sebut mata kuliah ini, materi ini Bapak Ibu, untuk kita belajar, untuk menambah ilmu kita dan wawasan kita insyaallah. Saya sudah jelaskan kemarin apa itu mazhab 4 dan karakter-karakternya masing-masing. Ternyata kita punya sebenarnya mazhab itu ada 8, cuma yang bertahan selama 1200 tahun itu adalah mazhab 4 itu. Sehingga itu yang sudah disepakati 4 mazhab ini Bapak Ibu ya. Tidak ada orang sehebat apapun sampai akhir zaman yang bisa membatalkan 4 mazhab. Karena sudah berlangsung 12 abad, diikuti secara mutawatir. Tawatir itu kalau dalam hukum Islam kekuatannya itu sama dengan Quran, mutawatir namanya. Kalau hadis mutawatir, kuatnya itu sama dengan Quran. Jadi tidak bisa lagi kalau ada yang mengoreksi mazhab itu perorangan saja, 1-2 orang, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi untuk membatalkan 4 mazhab itu tidak habis, siapapun dia, ya.
sampai nanti datang Imam Mahdi, ya. Sehebat apapun ilmunya dan seterusnya. Karena itu sudah disepakati, dan pendirinya juga ulama-ulama mazhab yang diakui oleh seluruh umat Islam, bahkan seluruh mazhab Islam, ya. Adapun orang yang mengatakan tidak bermazhab, itu pilihan, tidak ada masalah. Karena tidak wajib tidak wajib harus punya mazhab. Karena nggak ada dalilnya mengatakan kita harus bermazhab. Tetapi yang ada adalah kalau tidak bermazhab bisa sesat, kecuali dia sudah level ulama mujtahid. Mazhab 4 ini juga adalah mazhab salafus saleh, karena mereka bagian dari salaf. Disepakati oleh para ulama, ijma ulama, berdasarkan hadis sahih, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadis sahih. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahku, setelahku, setelahku. Nabi menyebut 3 kali, berarti 300 tahun. 300 tahun setelah wafatnya Nabi, itu disebut generasi terbaik yang disepakati oleh para ulama dengan generasi salaf. Mazhab terakhir dari 4 mazhab adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau, Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal ini lahir tahun 164 Hijriah dan wafat 241 Hijriah. Abad ketiga Hijriah pas. Mazhab terakhir dari mazhab yang disepakati itu 4 mazhab. Dia masuk 300 tahun terakhir, menunjukkan 4 mazhab ini adalah salaf. Adapun Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Imam Nawawi dan seterusnya itu bukan salaf, sudah masuk generasi khalaf, generasi khalaf. Jadi kalau kita sebut salafus saleh 4 mazhab ini. Dan ke atasnya, ya, tentunya tabi'in, sahabat dan seterusnya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dari 4 mazhab ini kita mengenal ada beberapa level orang-orang yang boleh memberikan pendapatnya tentang Islam. Ada beberapa level. Selain itu tidak boleh. Ada beberapa level orang yang boleh memberikan pendapatnya tentang Islam. Oh, ini menurut saya dari beberapa dalil dan seterusnya, ini halal, ini haram. Hanya 4 hanya 5 golongan, 5 level manusia. Yang pertama itu adalah al-mujtahid mutlak. Yang pertama adalah mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Huwa alladhi wujidat fihi syurutul ijtihad allati ittasafa biha al-mujtahid al-mustaqil. Mereka yang memiliki syarat-syarat ijtihad, ya, yang dimiliki syarat-syarat ijtihad yang sesuai dengan syarat mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil ini adalah mujtahid mutlak ini adalah dia kalau sudah berfatwa pasti didengar. Mereka ini seperti sahabat, tabi'in, dan para imamul mazhab, tabi'in. Mujtahid mutlak ini sampai sekarang hampir belum ada yang lahir. Selevel Qardawi, Abdullah bin Baz, Utsaimin, Muhammad Al-Ghazali, Wahbah Az-Zuhaili, penulis kitab ini, tidak sampai disebut sampai mujtahid mutlak. Apalagi kita, ya, Bapak Ibu. Jadi mujtahid mutlak ini pendapatnya itu independen. Kalau dia berpendapat ini nggak bisa dibantah sama orang. Pendapatnya independen. Yang kedua, mujtahid al-muqayyad. Kalau mujtahid al-muqayyad ini adalah mujtahid. Barangkali kita belum paham apa itu mujtahid. Mujtahid itu adalah orang-orang yang mengerahkan seluruh pikiran, energi, waktunya, ilmunya
untuk menggali hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya mujtahid. Dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syaratnya harus hafal 30 juz Quran, harus hafal semua hadis, minimal kalau menurut Imam Ahmad harus 100.000 hadis, minimal 100.000 hadis dihafal. Mujtahid mutlak itu 100.000 hadis dia hafal, lengkap dengan rijalnya dan lengkap dengan statusnya, sahih, dhaif, hasan dan seterusnya. 100.000 hadis minimal. Karena para ulama biasa menghafal 1 juta hadis. Makanya di sini disebutkan mujtahid muqayyad ini, yang kedua ini adalah orang-orang yang berijtihad yang tidak ada nasnya. Ya. Para mujtahid yang berijtihad yang tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an, masalah-masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an. Ya. An sahibul madhab atau mujtahid takhrij. Ya, baik dari dari a'immatul mazahib, 4 mazhab 4, atau dari sahabat, tidak ada dalilnya. Lalu kemudian dia memberikan ijtihadnya, menurut saya begini dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini di antaranya adalah itu Imam Ghazali kalau dari mazhab Syafi'i, At-Tahawi, Al-Qurhi, Al-Hilwani, As-Sarkhasi, ya, Ibnu Jarir, At-Tabari dan seterusnya. Banyak sekali ini imam-imam seperti ini, ya. Baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, murid-muridnya gitu. Itu disebut mujtahid muqayyad. Yang ketiga ada namanya mujtahid at-tarjih. Mujtahid tarjih ini adalah para ulama yang mentarjih antara 2 dalil, mana yang lebih sahih. Mana yang lebih sahih antara 2 dalil itu. Atau ada 3 dalil tentang satu masalah, misalnya tentang masalah kunut. Ada 2 dalilnya dari Anas bin Malik, Nabi berkunut qanatan yasiran bis subhi, kunut yang ringan, yang pendek ketika sholat subuh. Dari Aisyah dan yang lainnya, Abu Hurairah mengatakan tidak ada, Nabi tidak kunut subuh. Ada benturan 2 dalil. Bagaimana menyikapinya? Ini pakai ulama tarjih, menilai dalil mana yang lebih sahih, mana yang lebih rajih. Muhammadiyah sudah membentuk ini namanya majelis tarjih. Kalau di NU ada namanya bahsul masail. Bapak sekalian, kalau di Majelis Ulama Indonesia namanya majelis fatwa atau komisi fatwa. Saya bagian dari komisi itu, Bapak sekalian, di Majelis Ulama Indonesia. Lalu kemudian yang berikutnya itu ada namanya mujtahid mufti. Orang-orang yang berijtihad dalam berfatwa. Fatwa beda dengan ijtihad, Bapak Ibu. Kalau ijtihad itu dia mengistinbat, mengeksplorasi dalil Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil lainnya untuk mencari hukum sebuah kasus. Untuk mencari hukum untuk semua manusia. Tapi kalau fatwa, dia terbatas hanya permintaan umat Islam. Misalnya umat Islam nanya, apa hukumnya mencium kening Paulus? Lalu kemudian ulama berfatwa. Ini namanya ulama fatwa. Ulama fatwa. Ulama fatwa ini, Bapak Ibu, dia harus punya syarat-syarat juga. Ya, dia minimal memiliki 12 ilmu minimal sekali. 12 ilmu Islam. Saya pernah sekolah di sekolah mufti di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Sekolah mufti Mesir itu syaratnya harus S2 dalam bidang syariah. Membahas 12 ilmu itu minimal. Nah, pertama ada namanya ulumul Quran,
wa tafsir, ilmu Quran dan tafsir. Yang kedua ulumul hadis, ulumul hadis, ilmu hadis. Dirayah, riwayatan wa dirayah. Yang ketiga ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf dan balaghahnya, bukan cuma bahasa Arab yang percakapan, tidak Pak. Lengkap dengan sastranya dan jenis-jenis bahasa dalam bahasa Arab. Lalu kemudian usulul fiqh. Yang keenam dia harus menguasai ilmu fiqh. Nah, ini bagian dari kitab fiqh. Menguasai maqasidus syariah, menguasai ilmu sejarah, tarikh Islam, sirah nabawi dan seterusnya, sampai 12 ilmu Bapak Ibu sekalian minimal dia menguasai ilmu itu. Baru kemudian dia bisa punya syarat fatwa, boleh berfatwa. Nah, di bawahnya itu disebut muqalladin. Dia mengikuti ulama, harus mengikuti ulama. Di bawahnya tadi mufti, dia harus taklid. Taklid di sini maksudnya mengikuti pendapat ulama, mengikuti pendapat mazahib. Tidak boleh dia bangun sendiri pendapatnya, karena dia belum layak menjadi mujtahid. Apalagi ada 4 tadi mujtahid: mujtahid mustaqil, mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad, dan mujtahid tarjih. Belum mampu ke situ. Maka dia, anak kita semua ini orang awam, Bapak Ibu, kembali ke mazhab. Terserah pilih mazhab apa yang kita merasa nyaman. Itu baru aman. Kalau nggak begitu, kita berantem terus. Itu pengalaman selama 1200 tahun. Ya, setelah berdirinya mazhab ini. Yang ketiga yang kita bahas, Bapak Ibu sekalian, ini hari ini kita bahas banyak karena ilmu ini terlalu padat, Bapak Ibu. Ya. Kitab fikih ini saja ini 13 jilid, Pak. Setebal ini rata-rata 13 jilid. Setebal ini 700 halaman. 13 jilid. Karena terlalu luas ilmu ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga ini kita membahas dalil. Apa itu dalil? Sekarang orang kan bicara dikit-dikit dalil ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan belajar itu. Apa itu dalil? Dalil, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, secara bahasa dalil itu adalah al-mursyid, petunjuk. Petunjuk atau tanda pembimbing kita menuju suatu hal sehingga kita memahaminya dengan benar. Itu namanya dalil. Secara istilah adalah dalil itu ma yumkinu ayyutawassalu bisahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Sesuatu yang memungkinkan kita secara sahih, ya, secara sahih dengan pandangan-pandangan tertentu, ya, sampai pada tujuan kita yang kita inginkan. Itu namanya dalil. Makanya kalau orang mau bertemu seseorang, lalu dia minta tolong seseorang, tahu nggak rumahnya si fulan, antar saya ke sana. Nah, biasanya orang yang mengantarkan ke rumah itu disebut dalil. Hadza dalil. Ya, paham ya Bapak sekalian ya? Jadi orang mengantarkan orang lain ke rumah orang lain yang dia tidak tahu, itu namanya dalil. Ya, dalam bahasa Arab, kebiasaan orang Arab. Itu definisi dalil. Lalu kemudian apa saja itu dalil? Dalil ada 2 macam Bapak Ibu sekalian. Dalil mujma' alaih, dalil yang disepakati, dan dalil mukhtalafu fih, dalil yang berbeda pendapat. Dalil yang disepakati adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, lalu ijma' dan qiyas. 4 itu yang disepakati. Jadi dalil yang disepakati adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Disepakati oleh mazhab 4 itu maksudnya. Selama 1200 tahun itu. Ya. Kalau ada orang yang membatalkan ini, dia menentang ijma'.
Kalau menentang ijma pasti orang bodoh. Kalau dalam kebiasaan dalam budaya syariah, ada yang menentang ijma pasti orang bodoh. Bagaimana dia menentang sesuatu yang sudah disepakati turun temurun? Makanya ada yang membatalkan Ba'alawi itu kan sudah ijma Ba'alawi itu selama 700 tahun, dia tidak sampai 1200 tahun. Nah, ada yang menentangnya, itu bisa disebut orang bodoh. Karena sudah disepakati. Dia datang tiba-tiba menentang semua pendapat para ulama. Siapa melakukan itu akan terjadi polemik. Sekarang terjadi polemik. Jadi ada yang menentang mazhab 4 ini, pasti terjadi polemik tengah umat. Gak ada gunanya gitu, bikin berantem umat. Maka ini sudah kita sepakati. Ini namanya dalil yang disepakati, Pak. Sebelum bicara dalil yang belum disepakati, ada perbedaan antara sumber Islam dengan dalil hukum. Kadang kita tidak bisa membedakan sebagian umat. Sebagian umat Islam gak bisa membedakan ini antara sumber Islam, dalil dan dalil hukum. Sumber Islam itu hanya 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara dalil hukum itu tadi yang disepakati 4, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi Quran dan Sunnah dia juga sumber hukum, dia juga dalil. Adapun yang dalil yang tidak disepakati, ada 7 atau 8 dalil yang tidak disepakati, Pak. Nah, yang pertama yang tidak disepakati itu ada namanya maslahah mursalah. Ini dipakai oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Imam Syafi'i. Yang kedua al-istihsan. Istihsan itu sesuatu dianggap baik, boleh istihsan. Yang ketiga al-urf, kebiasaan, budaya adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat ra'yus sahabat, pendapat para sahabat. Ya, selain Al-Quran hadis ada pendapat para sahabat yang diikuti. Tapi mukhtalafu fih, tidak disepakati bahwa dia dalil, bisa dijadikan dalil. Dia dalil tapi tidak disepakati apakah boleh dijadikan dalil atau tidak. Yang kelima namanya syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim boleh enggak dipakai sebagai dalil? Itu mukhtalaf. Beda pendapat para ulama. Yang keenam syaddud dzari'ah. Syaddud dzari'ah itu berjaga-jaga. Jangan sampai jatuh ke situ. Jadi misalnya kalau kita khawatir ini batal atau tidak. Misalnya kalau saya masuk ke kamar mandi itu mungkin ada najisnya. Gitu ya. Nanti kembali saya masuk masjid jadi najis. Namanya syaddud dzari'ah. Syaddud dzari'ahnya itu adalah jangan ke kamar mandi. Itu dalil. Jadi menjadi dalil. Syaddud dzari'ah. Yang berikutnya adalah ini udah berapa tuh? 6 ya. Saya sebut tadi 7 ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian dalil-dalil yang diperdebatkan. Nah tidak ada kalau orang sekarang mengatakan dalilnya adalah ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya kan, ada yang mengatakan begitu, Pak. Itu tidak dalil, bukan dalil. Ya. Dari semua dalil yang disebutkan oleh para ulama, baik dalil muttafaq alaih yang disepakati maupun mukhtalafu fi, tidak ada yang namanya ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu bukan dalil. Ulama tidak mengenal itu. Hanya orang sekarang itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian tidak boleh dijadikan dalil? Tidak masuk dalam dalil. Karena tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu tidak boleh. Ya. Tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh. Ya, Bapak Ibu. Contoh, puasa Tasu'a Asyura dicontohkan oleh Nabi? Enggak ada. Nabi enggak pernah melakukan. Ya. Salat tarawih berjamaah pernah Nabi melakukan? Enggak pernah. Nabi cuma ngomong saja.
tapi tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Apa itu jadi bid'ah, jadi haram? Tidak. Oleh karenanya tidak bisa jadi dalil, tidak dicontohkan oleh Nabi, bukan dalil. Jadi kalau kita yang mengerti tentang dalil, ada orang ngomong gitu, kita ketawa aja. Dia nggak ngerti dalil berarti. Yang kedua yang muncul baru-baru ini mengatakan bahwa itu dalil, misalnya dia ngomong, "Lau kana khairan lasabaquna." Kalau itu baik, dia baik gitu, maka sahabat pasti melakukannya sudah. Tidak bisa jadi dalil. Itu bukan dalil, Bapak Ibu. Ya. Dalil yang sudah disepakati oleh para ulama, ya, baik yang sudah disepakati maupun yang tidak, itu saja, tidak boleh keluar dari itu. Kenapa ucapan seperti itu tidak boleh jadi dalil? Karena sahabat itu tidak pembuat syariat. Sahabat Nabi tidak pembuat syariat, apalagi tabi'in. Mereka juga mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita berdalil kepada di mana dalil itu mengikuti dalil lain? Gak mungkin. Ya, Bapak Ibu. Karena sahabat tidak menjadi sumber syariah. Menjadi sumber syariah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dia tidak boleh jadi kalau dilakukan kalau itu baik, pasti dilakukan oleh para sahabat. Itu yang pertama. Dia bukan dalil karena sahabat bukan sumber syariah. Bahkan ra'yu sahabat tadi adalah dalil yang mukhtalaf fi, yang berbeda pendapat. Yang kedua, kenapa dia bukan dalil? Karena pertanyaannya begini, Pak. Apa memang semua kebaikan itu sudah dikerjakan oleh sahabat? Saya tanya Bapak Ibu. Apa semua kebaikan sudah dikerjakan oleh sahabat? Apakah kebaikan itu hanya terbatas pada sahabat? Kebaikan itu akan terus lahir Bapak Ibu sampai hari kiamat. Bentuk-bentuk kebaikan dan kebajikan itu akan terus lahir sampai hari kiamat. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Bahkan Nabi sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sengaja mendiamkan sesuatu agar supaya kebaikan itu lahir terus. Itu kata Nabi, hadis Nabi. Masa kata anhu, apa yang didiamkan oleh wahyu, kata Nabi, fahuwa rahmatun lakum. Dia menjadi rahmat bagi kalian. Contoh Bapak Ibu. Ini siapa yang bikin ini, Pak? Sudah ada belum di masa sahabat, di masa Nabi ini, soft ini? Ya. Kalau kita bikin masjid pasti ada soft. Ini baik apa enggak? Soft ini, Pak. Baik apa enggak? Saya tanya Bapak Ibu, baik apa enggak soft ini? Kenapa belum dilakukan oleh sahabat? Sudah ada sahabat soft. Di masa sahabat sudah ada belum? Enggak ada. Muncul di zaman kita ini pakai soft. Bahkan di zaman sahabat masjid enggak ada atapnya, enggak ada kubahnya, enggak ada menaranya. Gimana? Apa sahabat salah kok? Sahabat kalau baik sudah dilakukan oleh sahabat, iya kan? Kubah atap masjid baik gak Pak? Ya kalau di hujan bahaya kita sholat, bagaimana nggak baik? Jadi kebaikan itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita kalau sudah baik pasti dilakukan oleh sahabat. Tidak bisa jadi dalil. Jadi jangan kita yang bukan dalil kita anggap dalil. Sesat Pak, berbahaya. Berbahaya sekali. Saya menangani aliran sesat ini Bapak Ibu sekalian di Majelis Ulama Indonesia hampir 10 tahun. Sudah sekitar 400 lebih aliran sesat di Indonesia yang kami teliti. Rata-rata itu tidak faham dalil. Dalil pakai otaknya sendiri. Ya. Ada yang ngaku Imam Mahdi, sekalian ya, ngaku Nabi,
Terakhir ada penceramah itu namanya si Mama Gupron dan sebagainya. Saya enaknya ngomong gitu Bapak Ibu sekalian. Tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, tidak pakai dalil. Nah ini pelajaran kita tentang dalil. Semoga dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah kita masuk langsung ke memahami ibadah. Perbedaan 4 mazhab tentang ibadah-ibadah. Kita mulai ibadah ini dari, semoga cukup waktunya, sedikit lagi insyaallah. Terkait masalah al-wudu. Ibadah yang pertama sebelum kita melakukan ibadah, khususnya ibadah sholat, adalah bersuci toharoh. Bersuci toharoh ini disepakati para ulama. Tidak ada sholat tanpa toharoh. 4 mazhab menyepakati tidak ada sholat tanpa toharoh, berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Surat Al-Maidah ayat 6 ya Bapak sekalian. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mendirikan salat, maka hendaknya kalian berwudu. Dengan cara apa? Menyuci wajah-wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku kalian. Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah dengan air kepala kalian. Wa arjulakum, sampai ke kaki kalian, sampai mata kakinya, ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita beribadah harus toharoh, harus bersuci. Khususnya ibadah sholat, ibadah umroh, tawaf, dan seterusnya harus berwudu. Sholat sunnah dan sebagainya. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, berpendapat itu begitu Pak, selalu disertai Quran atau hadis, Quran atau hadis. Karena tadi dia sumber dan dalil sekaligus. Jadi kalau orang bicara berfatwa tanpa Quran dan hadis, jangan diterima, jangan didengerin. Atau orang ceramah dari awal sampai akhir nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya, jangan didengerin. Kenapa? Karena agama ini Quran hadis. Nggak boleh lepas dari itu. Kalau bukan Quran hadis pasti syahwat, pasti hawa nafsu. Kalau bukan Quran hadis pasti hawa nafsu, bisa dipastikan. Oleh karenanya kalau kebiasaan para ulama, budaya ulama zaman dulu, orang berceramah kalau nggak hafal Quran nggak boleh ceramah. Nanti dia mau ceramah pakai apa? Ya. Tidak hafal hadis, nggak boleh ceramah. Nanti dia ceramah pakai apa? Nanti dia ngecap aja. Ya. Apalagi baca hadisnya, baca ayatnya pakai terjemahan-terjemahan. Lalu kemudian dia fatwa pakai terjemahan, nggak bisa Pak. Banyaknya orang sesat itu begitu, pakai terjemahan. Terjemahan itu baik menerjemahkan Quran maupun hadis Bapak Ibu sekalian. Makna dari kata yang diterjemahkan itu hanya 70% maksimal dimengerti. Jadi kita menerjemahkan ayat hanya 70% maksimal. Buku terjemahan itu hanya 70% mengambil makna asli dari kitab aslinya. Hanya 70%, itu terjemahan paling baik. Oleh karenanya mujtahid, mufti, ulama harus hafal Quran hadis dan harus bisa berbahasa Arab secara mendalam. Nah, ini yang membuat kita terkadang berselisih paham itu, karena yang satu pakai terjemah, yang satu pakai asli. Nah ini makanya saya bawa ini buku aslinya Bapak Ibu sekalian, sehingga originalitasnya terjaga. Nah, dalam toharah Bapak Ibu sekalian masih ada waktu.
Dan semua ibadah disepakati oleh para ulama selain taharah harus berniat. Sepakati oleh para ulama harus niat. Tidak ada ibadah tanpa niat. Itu disepakati, Pak. Ijma ulama. Jadi kalau ada yang bilang boleh nggak niat kok, tidak dianggap niat. Berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak memerintahkan mereka, ma umiru, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang murni. Disepakati oleh para ulama. Surat Al-Bayyinah ini ayat 3 ini menjadi dalil kuat bahwa setiap amal harus ada dalilnya, harus ada niatnya. Dari hadis juga demikian. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu harus dengan niat. Maksudnya amal ibadah semua harus dengan niat. Bahkan selain ibadah juga harus niat, pakai niat, baiknya pakai niat. Tapi kalau ibadah harus niat, kalau enggak tidak diterima. Salat enggak diterima tanpa niat. Zakat tidak diterima tanpa niat. Wudu tidak diterima tanpa niat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Puasa tidak diterima tanpa niat. Haji tidak diterima tanpa niat. Ihram tidak diterima tanpa niat. Umrah tidak diterima tanpa niat. Semuanya. Jadi kunci ibadah itu pertama kali adalah niat. Tetapi yang berbeda pendapat adalah ada dua hal yang berbeda pendapat. Kapan itu harus niat dan di mana niatnya? Itu yang berbeda pendapat. Kalau kita wudu, kapan niatnya? Ketika membasuh wajah atau dari rumah niatnya? Itu. Para ulama mengatakan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita kaji masalah niat. Yusannu lil mutawaddi atau lil mutawaddi al bidayatu bin niyyati li tahsilus thawab. Menurut mazhab Hanafi disunahkan niat itu ketika mulai berwudu. Waktuha qabla al-istinja'i. Waktu niat itu sebelum memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Jadi waktunya yang berbeda menurut mazhab Abu Hanifah. Lalu kemudian menurut mazhab Maliki Syafi'i, ya, menurut mazhab Maliki Syafi'i juga niat itu dimulai ketika awal membasuh anggota-anggota wudu itu. Jadi tempatnya, waktunya saja yang berbeda. Yang kedua yang berbeda, Bapak Ibu sekalian, apakah niat itu dilafazkan atau cukup dalam hati? Itu juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Yang pertama yang disepakati adalah al-qalbu, idh hiya ibaratun anil qasdi wa mahalul qasdi al-qalbu. Jadi niat itu di hati. Ya. Wa illam yutalaffazu bilisani, walaupun tidak dilafazkan dengan lidah. Amma illam tahturun niyatu biqalbihi falam yujzi'uhu al-fi'lul hasil. Ya. Kalau niat itu tidak masuk ke dalam hati, maka tidak ada pahalanya. Itu disepakati Bapak Ibu sekalian. Menurut Malikiyah tidak perlu dilafazkan niat, cukup di hati. Dan menurut mazhab Syafi'i
Karena kita ini fikih mazhab 4 Bapak Ibu. Menurut Syafi'i sunnah diniatkan lafaz. Makanya kalau ada orang usolli itu mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Memang di Indonesia rata-rata usolli karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah bermazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, at-talaffuz boleh dilafazkan. Jadi kalau ada mengaku mazhab Hambali tidak melafazkan niat, aneh. Karena mazhab Hambali itu melafazkan niat. Mazhab Hambali ikut gurunya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Illa anna al-mazhab inda al-Hanabila annahu yustahabbu at-talaffuz biha sirran. Tetapi mazhab Hambali dilafazkan itu secara tidak bunyi. Ya, sir ya. Ya. Kalau Maliki, Hanafi cukup di hati saja. Kalau Syafi'i sunnah dilafazkan usolli bunyi, jahar. Tapi kalau Hambali dilafazkan tapi tidak jahar, sir. Wa yukrahul jahr biha wa tikrariha. Dan makruh kata mazhab Hambali kalau niat itu dijahriyahkan, dijahrakan. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, ini masih masalah niat ini, belum masalah yang lain. Ini sudah habis waktu, sudah ini apa namanya, syuruk. Karena ini masalah hukum syariah, fikih, masalah sehari-hari dan sebagainya, maka nampaknya kita beri waktu banyak untuk tanya jawab. Setuju Bapak Ibu ya? Sehingga apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari bisa kita pahami dengan baik. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagi kita, memberikan keberkahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Udah syuruk Pak? Belum. Tapi sudah bel tadi itu. Oh, 10 menit. Ada 10 menit, silakan tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih mic barangkali kalau ada mic. Ya. Yang penting kurang dengar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada misalnya seseorang berprinsip saya beribadah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan hadis itu Ustaz. Terus kedua Ustaz, kalau misalnya jamaah itu misalnya berprinsip juga dalam berwudu misalnya, jadi dia berdasarkan Syafi'i misalnya, terus dalam berniat dia berdasarkan Hambali. Jadi beda-beda. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bagus, yang penting berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena 4 mazhab itu Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin selevel Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita ikut mazhab itu sudah pasti ikut Al-Quran dan Sunnah. Ini banyak yang keliru Pak. Kita aja yang awam ini pingin Quran Sunnah. Bagaimana ulama mazhab mujtahid itu ya, yang saya sebutkan levelnya paling tinggi tadi. Mujtahid mustakil itu nomor 1 Pak. Ya, bagaimana mungkin mereka tidak kembali kepada Al-Quran? Mereka lah manusia yang paling paham Al-Quran sesudah sahabat dan tabi'in. 4 mazhab itu. Mereka lah yang paling Quran, yang paling paham Quran, paling paham Sunnah setelah sahabat dan tabi'in. Siapa? 4 mazhab itu. Jadi bagus ucapan itu, yang penting Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya harus benar. Ada 2 Pak. Oke, saya Quran dan Sunnah, tapi pahamnya benar apa enggak? Ya. Hati-hati. Ayatnya sudah ada, tapi paham ayatnya itu benar apa enggak? Belum tentu benar. Kenapa? Karena Quran itu
sifatnya itu global, umum, bukan SOP. Perhatikan, SOP Pak, teknisnya. Quran tidak bicara teknis, dia global sifatnya. Maka harus ditekniskan, itulah fungsi mujtahid. Mazhab 4 mentekniskan itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya Quran, antum Quran itu dan hadis itu rata-rata global. Harus ditekniskan, harus ada SOP-nya. Nah, mazhab 4 itu membuat SOP-nya. Sehingga ibadah itu bisa kita laksanakan. Kok zaman sahabat nggak ada SOP? Bagaimana SOP? Nabi langsung SOP-nya. Nggak perlu mazhab, Bapak Ibu. Kadang ini orang kebalik-balik otaknya itu. Kenapa nggak ke mazhab Abu Bakar, Umar? Mereka nggak bikin SOP-nya. Rata-rata sahabat itu sibuk dengan perang. Bapak Ibu sekalian. Sahabat pun tidak semuanya. Tidak semua sahabat hafal Quran, tidak semua. Tapi Khulafaur Rasyidin itu hafal Quran. Ini ada guru gembul bilang, sahabat itu nggak hafal Quran. Hanya 1-2 orang, nggak ngerti dia. Ya, karena 114.000 sahabat. 114.000 itu memang tidak hafal semua. 114.000 itu tidak semua mujtahid. Ulama sahabat itu tidak semua ulama, Pak. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, SOP itu dibuat oleh. Nah, jadi Quran hadis kita harus ikut pemahamannya salaf. Jangan kita sendiri memahami, karena dia Qurannya itu sudah berbahasa Arab, hadisnya sudah berbahasa Arab. Terjemahannya apa tadi sudah saya jelaskan. Terjemahannya itu hanya 70% memindahkan, mentranslate makna yang asli. Hanya 70%. Itu disepakati para ahli terjemah di dunia. Tidak bisa sampai 100%. Harus kembali kepada bahasa aslinya. Kenapa Injil itu jadi palsu? Karena berubah bahasanya, puluhan kali berubah bahasanya. Dari bahasa Arami ke Ibrani, dari Ibrani ke Romawi, dari Romawi dan seterusnya berubah sampai bahasa Indonesia. Makanya sudah banyak yang palsu. Tapi Quran pernah berubah nggak bahasanya? Asli, orisinil. Oleh karenanya harus berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab bagi yang ingin mendalami agama. Nah, oke, itu makanya Quran hadis. Quran hadis pemahamannya benar apa enggak? Itu pertanyaannya. Yang kedua, boleh enggak saya wudunya Syafi'i tapi niatnya boleh? Karena perbedaannya itu hanya perbedaan masalah sunnah tidak, bukan masalah batal sah. Selama perbedaannya bukan batal sah, boleh Bapak Ibu. Maka mazhab oh ini sunnah menurut Bapak. Ya. Karena yang disepakati itu di hati tadi. Semua mazhab mengatakan hati. Oke. Kecuali dia berwudu enggak pakai hati, ya, itu menyalahi semua mazhab. Jadi dia wudu di hati tapi tidak melafazkan seperti Syafi'i, enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyinggung tentang ceramah yang disampaikan seseorang itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Iya. Sekarang ini terutama di media sosial itu banyak para mu'alaf yang sudah disebut ustaz seperti ustaz pensiun, pernikahan, gimana menyikapinya atau memantaunya dari NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mu'alaf itu lalu kemudian menjadi ustadz. Mereka sebenarnya ada namanya ustadz kristolog. Ustadz kristolog, di mana fokus mereka mendalami Injil dan mencari kelemahan Injil, menyampaikannya kepada kaum Nasrani. Lalu mereka banyak kaum Nasrani itu masuk Islam. Nah, ustadz yang spesialis seperti ini, bukan spesialis fatwa, boleh menggunakan Injil itu untuk berdakwah kepada non-Muslim. Karena kalau pakai Quran mereka pasti nggak beriman, Pak. Pasti menolak. Iya, Quran ente, gitu. Saya tidak percaya. Tapi kalau Injil,
Siapa mereka nggak percaya Injil, mau percaya apaan? Ya, sehingga Don Ditan, kemudian Irene Handono dan seterusnya, mereka menguasai itu. Nah, dakwah mereka biasanya ke situ. Adapun Felix Xiao itu dia bukan lagi kristolog, tapi dia ustadz. Dia juga sudah paham Quran, hadis, ya, sudah menyampaikan Quran dan hadis. Ya, nggak ada masalah dia. Tapi kalau Don Ditan, Irene Handono dan siapa namanya itu lagi, ada beberapa orang, ya, dia ustadznya khusus ke kristolog namanya. Boleh, masalah. Tapi kalau dia sudah mulai bicara tentang hukum Islam gitu ya, ajaran Islam, dia harus pakai Quran dan hadis. Seperti siapa namanya itu? Waloni, Yahya Waloni ya. Dia sudah jadi ustadz karena dia sudah hafal banyak Quran, hafal banyak hadis dan seterusnya. Enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Udah otomatis udah habis waktunya berarti ya. Udah masuk ini. Masuk surga. Bapak Ibu sekalian, semoga ini sekali lagi ada manfaatnya dan semoga kita istiqamah ya Bapak Ibu sekalian ngaji ini 13 jilid. Tapi enggak sampai 13 tahun insyaallah. Sehingga kita bisa kita wariskan juga ilmu kita kepada anak-anak kita dengan pemahaman yang sahih terhadap syariah Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,